Siklus karbon dimulai dari adanya karbon di udara dalam bentuk CO2. Lalu CO2 tersebut akan diserap oleh tumbuhan dan dijadikan glukosa melalui proses fotosintesis. Lalu tumbuhan-tumbuhan tersebut akan dimakan oleh konsumen primer dan konsumen sekunder. Lalu kedua konsumen tersebut pastinya akan melakukan respirasi dan mengeluarkan CO2 ke udara. Ataupun jika produsen dan konsumen tersebut mati, senyawa karbon organik yang berada di dalam tubuhnya akan diurai oleh bakteri pengurai ataupun jamur, yang nanti hasil penguraiannya akan mengeluarkan CO2 ke udara. Selama bertahun-tahun, sebagian senyawa organiknya bisa dijadikan bahan bakar fosil, dan bahan bakar fosil tersebut akan digunakan oleh manusia, dan hasil pembakarannya akan mengeluarkan CO2 ke udara. Keberadaan virus corona di tahun 2020 ini telah merubah banyak kegiatan manusia selama beberapa bulan ke belakang. Sejumlah tempat dilakukan lockdown untuk mengantisipasi lebih lanjutnya penyebaran virus, dan juga dianjurkan untuk melakukan lebih banyak kegiatan di rumah. Dan dari berkurang drastisnya kegiatan komersil, hal tersebut pasti menimbulkan beberapa efek kepada lingkungan, termasuk daur karbon. Selama masa karantina, kita semua tahu kalau industri-industri beroperasi pada tingkat yang jauh lebih rendah dibanding normalnya. Lalu ketika industri-industri tersebut dan juga jaringan transportasi serta bisnis-bisnis lainnya dihentikan secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup lama, maka yang dihasilkan adalah penurunan emisi karbon secara tiba-tiba juga. Lalu ketika aktivitas ekonomi menurun, maka penggunaan sumber energi utama yakni minyak bumi dan batu bara juga ikut menurun. Lalu ujungnya akan menghasilkan berkurangnya karbon dioksida di udara. Transportasi merupakan salah satu penyuplai emisi karbon terbesar di dunia. Lalu dengan dilakukannya pemberhentian aktivitas di berbagai tempat, maka penggunaan transportasi juga akan menurun drastis. Menurut dari data Flightradar24, jumlah penerbangan pada bulan April 2020 ini menurun 62% dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2019. Dan puncak kesibukan di bulan April ini itu terdapat pada 28 April 2020 dengan jumlah 80.714 penerbangan. Yang jika dibandingkan dengan penerbangan tahun lalu, itu berkurang sangat drastis, yakni pada 17 April 2019 total penerbangan bisa mencapai 239.000 penerbangan. Bisa dilihat dari aktivitas manusia itu sangat-sangat ditopang kuat oleh bahan bakar fosil. Lalu dengan dilakukannya lockdown, pemberhentian aktivitas komersil secara bersamaan di berbagai tempat, jelas mempengaruhi menghasilkan perubahan yang sangat-sangat signifikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ujungnya pengurangan polusi udara ataupun karbon dioksida di udara itu juga benar-benar terjadi seiring beradanya pandemi COVID ini. Oleh karena itu, berbagai tempat yang awalnya memiliki polusi yang itu tinggi, tingkat polusi yang tinggi dan memiliki kualitas udara yang rendah dan juga awan-awan yang lebih cenderung gelap warnanya, sekarang sudah bisa menghirup udara lebih segar karena terjadinya pengurangan emisi karbon dioksida yang dikarenakan dengan pemberhentian aktivitas komersial secara massal.